Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pelangi berwarna-warni membentang di langit seperti jembatan, bersinar terang dan menerangi seluruh bumi. Di kejauhan, pegunungan megah bergulung dan tertutup awan dan kabut, seperti gambar seperti negeri dongeng. Udara dipenuhi dengan energi ilahi yang kaya dan murni. Ini juga merupakan tempat dengan energi ilahi yang terkaya dan paling murni di antara 9 alam. Ketika energi ilahi murni dari langit dan bumi memasuki tubuh mereka, mereka segera merasakan bahwa kekuatan mereka tampaknya telah meningkat, jiwa mereka menjadi lebih tajam, dan tubuh mereka menjadi lebih kuat. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan sakral dan indah di sini. Tidak hanya pemandangannya yang indah, itu juga merupakan tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan mau tak mau mereka merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa negeri Tiongkok ini mengandung peluang dan rahasia yang tak ada habisnya, menunggu untuk mereka jelajahi. Tanah Shenzhou adalah pusat dari semua dewa dan dunia. Ini adalah tempat dengan keindahan luar biasa dan tanah orang-orang yang berkuasa. Bahkan Dewa Surgawi tingkat tinggi dan Dewa Surgawi puncak bukanlah penguasa kekuatan utama di sini, ada. Dapat dilihat bahwa kekuatan tanah Tiongkok jauh melampaui imajinasi dan sumber daya yang besar dan sangat kaya, menarik para dewa super dan orang-orang kuat dari berbagai dunia untuk datang ke sini untuk berlatih dan berkembang sebuah pijakan di tanah Tiongkok. Anda membutuhkan 2 orang, maka kekuatan sendiri cukup kuat untuk menciptakan kekuatan puncak, atau diperlukan kekuatan puncak dengan latar belakang yang kuat tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Kemudian, mereka melihat jauh ke depan mesin tersebut, di mana mereka melihat sebuah kota misterius berdiri di kaki gunung di kejauhan, memancarkan cahaya ajaib. Kota ini dikelilingi oleh hutan lebat, dan terdapat aliran sungai yang jernih mengalir melaluinya, airnya gemericik, kicauan burung, dan bunga yang harum semerbak surga. Di sini, waktu seolah berhenti dan segalanya tampak begitu damai dan indah. Hati Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya penuh dengan harapan. Mereka tahu bahwa tanah misterius Tiongkok ini akan menjadi tempat di mana mereka benar-benar bangkit dan bertransformasi, dan itu juga akan menjadi awal dari jalan mereka menuju keilahian, lebih tinggi dan lebih jauh. Ikuti aku, jangan tersesat. Wu Sui berbicara saat ini, karena para dewa dan dunia tidak lebih baik dari alam dewa lainnya. Meskipun ini adalah negara paling makmur, ini juga merupakan tempat yang paling berbahaya makan yang kuat, bahaya terungkap di mana-mana, jadi kamu harus memasuki menara alkimia sesegera mungkin. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk, mengikuti Wu Sui dari dekat, dan di bawah kepemimpinan Wu Sui, menuju ke kota misterius di kejauhan secepat mungkin. Setelah setengah jam terbang dengan kecepatan sangat tinggi, Wu Sui, Xiao Yan dan mereka berempat akhirnya tiba di kota misterius itu. Kemudian mereka berempat memasukinya. Di bawah segel yang dibentuk oleh tangan Wu Sui, bunga-bunga di sekitarnya, pepohonan, anak sungai dan burung berkicau. Mereka semua sepertinya berbicara dalam bahasa mereka sendiri, dan kemudian seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti mereka berempat, sehingga mustahil untuk melihat perubahan lingkungan sekitar. Namun, ketika mereka membuka mata saat cahaya menghilang, mereka sudah berada di langit di atas kekuatan menara alkimia. Ada awan warna-warni yang melayang di langit, dan sinar matahari berkelap-kelip. Musik peri yang merdu terdengar dari kejauhan, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Pada saat ini, mata Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen dengan sempurna menampilkan menara alkimia, tempat impian para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan di sekitarnya sangat menakjubkan. Ladang obat yang lebat diselingi sungai berwarna biru kehijauan. Air sungainya jernih dan berbagai tanaman air aneh tumbuh di dasarnya. Pegunungan di kejauhan bertumpuk pegunungan, diselimuti awan dan kabut, dan sesekali terdengar kicauan burung yang nyaring membuat suasana di sini semakin serasi dan nyaman. Di tengah dunia ini berdiri sebuah menara megah yang menjulang ke langit, dikelilingi aura peri berkabut, seolah-olah Anda berada di negeri dongeng. Menara megah yang menjulang ke langit lebih seperti penghalang alami, mengisolasi mereka dari dunia luar. Mereka melayang di langit dan dapat melihat menara megah ini mencapai langit. Setiap lapisannya memancarkan cahaya yang luar biasa, seperti pelangi yang membentang di langit. Di depan menara Tongtian, pintu melengkung berwarna putih seputih salju, dan pasar yang ramai di depan pintu semakin mendekat. Menjulang ke dalam awan,
dan menaranya terbuat dari batu hitam, diukir dengan tanda misterius dan pola aneh, penuh dengan suasana kuno. Terutama Xiaoyan, ketika dia baru saja dengan hati-hati merasakan dan melihat pola sayap api hitam, dia sepertinya merasakan sensasi terbakar yang tak dapat dijelaskan muncul di tubuhnya. Namun, Xiaoyan juga segera mengaktifkan seni dewa pembakaran untuk menenangkan perasaan aneh tadi. Lindong dan Mu Chen segera merasakan kelainan Xiaoyan, lalu bertanya, "Saudara Xiao, ada apa?" "Tidak apa-apa." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dilihat dari penampilannya, dia adalah satu-satunya yang terjebak dalam pemandangan aneh tadi, dan sepertinya tidak ada orang lain yang merasakannya. Di langit, bangunan hitam putih yang megah ini bahkan lebih indah lagi. Bagian atas menaranya bertatahkan permata super sebening kristal. Permukaannya tampak tanpa cacat, tetapi tampaknya ada kekuatan besar yang melonjak di permata super tersebut. Ia bergerak seolah-olah itu adalah dunia kecil, memancarkan cahaya dunia suci. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri dengan tenang di depan menara Tongtian, merasakan suasana misterius dan damai serta pesonanya yang samar. Segala sesuatu di menara yang mencapai langit ini sungguh luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti akan membuat mereka luar biasa. Di sekitar menara alkimia, banyak orang berjalan-jalan atau berbicara. Hampir semua dari orang-orang ini mengenakan jubah putih, dan wajah mereka terlihat sedikit lelah obat-obatan. Pada saat ini, gerbang menara di kejauhan terbuka, dan orang-orang terus keluar darinya, dengan senyuman gembira di wajah semua orang. Mereka tampak berpuas diri dan terombang-ambing dengan langkah-langkah ringan. Setiap orang telah membuktikan kekuatan dan kemampuan mereka. Ini adalah tempat yang penuh dengan peluang dan tantangan. Ini adalah tempat impian di hati banyak alkemis dan tanah suci terbaik untuk alkimia. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh kegembiraan dan antisipasi. Dia tahu bahwa ini juga akan menjadi tempat di mana dia akan mulai memurnikan obat untuk menembus ambang batas dewa pengobatan. Segera, Wu Sui memimpin Xiaoyan, Lindong, dan Mu Chen menuju pintu menara yang dalam. Langkah mereka ringan dan tegas, dan hati mereka penuh percaya diri dan keberanian. Xiaoyan pasti akan menjadi bagian dari konferensi pemurnian alkimia dalam lebih dari 2 bulan. Bakat alkimianya juga akan bersinar di menara alkimia ini, memenangkan kemuliaan dan rasa hormat yang menjadi miliknya. Di dalam menara alkimia, menara yang menjulang tinggi masing-masing dilengkapi dengan ibu kota pengobatannya masing-masing. Setiap lantai ibu kota pengobatan memancarkan berbagai warna dan aroma, seperti taman warna-warni yang megah. Kelihatannya semrawut, tapi nyatanya tidak ada tindakan. Di bawah desain ruang yang luar biasa, Xiaoyan dan yang lainnya dapat berkeliaran di sini sesuka mereka dan menikmati ruang imajinatif di luar budidaya mereka. Hiruk-pikuk di dalam menara tinggi dan suasana sedikit sunyi di luar menara membentuk kontras yang kuat, yang sangat mengejutkan. Para alkemis sibuk memurnikan berbagai ramuan ajaib. Mereka mengenakan seragam alkemis, memegang peralatan pemurnian ramuan, dan api atribut api muncul dari telapak tangan mereka. Xiaoyan juga memperhatikan bahwa ketika setiap alkemis selesai menyempurnakan ramuan, dia akan mengukir namanya di botol ramuan, seolah-olah ini adalah bukti pencapaian mereka dalam menyempurnakan ramuan tersebut. Ada juga banyak alkemis biasa di menara. Mereka berpindah-pindah di antara lapisan menara, mengagumi pemandangan indah di menara dan merasakan impian sang alkemis. Xiaoyan dan yang lainnya juga mengamati bahwa menara itu dibagi menjadi beberapa area berbeda, dan setiap lantai memiliki tema berbeda untuk memurnikan obat. Di tengah menara, mereka melihat menara Babel lainnya, menjulang tinggi ke awan, dengan setiap lantai memancarkan cahaya redup, yang sangat mempesona. Sebenarnya ada menara Babel, Xiaoyan bergumam dengan perasaan kaget. Wu Sui menjawab sambil tersenyum tipis, menara alkimia dibagi menjadi menara luar dan menara dalam. Menara luar pada dasarnya adalah dewa pengobatan kelas 1 hingga 4, dan menara bagian dalam adalah dewa pengobatan kelas 5 hingga 8, dewa pengobatan. Mendengar ini, Xiaoyan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan ada menara luar dan menara dalam, dengan 4 tingkat di luar dan 4 tingkat di dalam. Bagaimana dengan dewa pengobatan kelas 9? Xiaoyan juga bertanya dengan lembut. Dewa pengobatan kelas 9 ada di dunia kecil di puncak menara. Jika kamu ingin melihat dewa pengobatan kelas 9, kamu hanya bisa melalui Master Monster lamaku. Wu Sui juga menjelaskan informasi umum di dalamnya menara dewa alkimia. Nona Wu Sui,
Dewa pengobatan tingkat berapa yang merupakan ahli monster tuamu itu? Pada saat ini, Lindong dan Mu Chen juga merasa sedikit tertarik pada sang alkemis. Setelah datang ke menara alkimia, sebenarnya saya ingin mengenal dunia alkemis. Beberapa master monster tua semuanya adalah dewa pengobatan kelas 7. Meskipun mereka tidak bisa hidup tanpa resep ramuan tertinggi, mereka semua termasuk dalam level 10 tetua dewa di menara bagian dalam. Seharusnya ada peluang besar untuk mendapatkannya dari para dewa, master dewa pengobatan kelas 9. 2 ramuan tertinggi. Sue sangat percaya diri. Meskipun dia tidak selalu berada di menara alkimia, identitasnya tidak sederhana di menara alkimia. Kemudian, Sue memimpin Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya menuju pusat menara dan berjalan ke menara bagian dalam yang lebih suci. Namun batas antara menara dalam dan menara luar sangat ketat. Jika ingin memasuki menara dalam, Anda harus memiliki bukti identitas menara dalam. Menara bagian dalam dijaga dengan sangat ketat oleh penjaga gerbang, dengan ekspresi serius. Masing-masing dari mereka memegang senjata yang tidak biasa di tangan mereka, dan mereka selalu waspada terhadap setiap orang yang mendekati menara bagian dalam. Begitu seseorang mencoba mendekati menara bagian dalam, mereka akan segera menghentikannya dan memverifikasi identitasnya. Jika verifikasi identitas gagal, mereka tidak akan bisa memasuki menara bagian dalam. Ada orang lain yang menunggu, jangan mendekat. Suara teriakan yang nyaring dan kuat terdengar. Pada saat ini, beberapa penjaga melihat Sue, Xiao Yan dan yang lainnya mendekat, dan mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Mereka bertiga adalah temanku dan mereka harus memasuki menara bagian dalam bersamaku. Sue mengeluarkan kartu hitam misterius dan menyerahkannya kepada penjaga. Setelah pihak lain mengambil kartu hitam misterius itu, dia mulai memverifikasinya. Informasi. Dalam sekejap, penjaga yang baru saja berbicara dengan tegas berubah menjadi orang yang berbeda. Kemudian dia tersenyum lebar dan mengembalikan tangan kartu hitam misterius itu kepada Sue, dengan sikap yang sangat sopan. Tolong, semuanya. Sue tersenyum tipis dan berjalan masuk dengan angkuh. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya juga tercengang. Tampaknya Sue juga harus menjadi orang dengan status di menara bagian dalam. Sambil memikirkannya, mereka bertiga juga mengikuti langkah Sue. Sebuah penghalang cermin transparan muncul di depan mereka. Hanya dengan melangkah ke dalam penghalang cermin ini mereka dapat benar-benar memasuki menara bagian dalam. Tentu saja, jika identitas Anda tidak diverifikasi, Anda tidak akan bisa masuk melalui penghalang cermin ini. Sebaliknya, Anda akan terluka oleh semacam kekuatan di dalam penghalang tersebut. Setelah Sue, Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen memasuki penghalang, sosoknya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berempat muncul di menara bagian dalam, seolah-olah mereka telah memasuki ruang baru. Udara di sini dipenuhi dengan suasana misterius yang kuat, seolah-olah alkimia abadi telah diturunkan, dan menara bagian dalam adalah impian semua alkemis. Dilihat dari kejauhan, menara bagian dalam yang menjulang tinggi ini tampak seperti permata raksasa yang terletak di langit, bersinar dengan godaan yang tiada habisnya. Setelah Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya melangkah ke menara dalam, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Tempat ini sangat berbeda dari menara luar, dan setiap sudut dipenuhi dengan kekuatan misterius. Menara bagian dalam yang menjulang tinggi menjulang langsung ke awan, dan dekorasi di setiap lantai sangat cerdik, bersinar, dan indah. Di menara yang luas ini, Anda bisa melihat penjaga terbang di udara, seperti santo pelindung di langit. Aura mereka begitu kuat hingga membuat orang bergidik. Selain penjaga, banyak juga alkemis berbakat dari semua lapisan masyarakat di menara. Setelah dipilih oleh menara bagian dalam, mereka berhasil memasukinya, berusaha mendapatkan teknik alkimia yang lebih kuat dan metode alkimia misterius. Setiap orang yang memasuki menara bagian dalam sedang mengejar alam yang lebih tinggi, karena mereka sangat yakin bahwa hanya dengan menemukan obat rahasia paling berharga di menara alkimia mereka dapat maju ke puncaknya sendiri. Berada di atmosfer yang padat ini, Xiao Yan merasakan kekuatan tak terlihat, menginspirasi dia untuk terus bergerak maju dan mengejar bidang pemurnian obat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Setiap sudut dan setiap detail ruang ini mengandung keajaiban dan pesona yang tak ada habisnya, membuat semua orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Beberapa alkemis membumi dan berkonsentrasi pada pemurnian obat,
Sementara yang lain menghadapi peralatan pemurnian obat dan memurnikan ramuan dengan atribut api berbeda di tangan mereka. Beberapa orang tenggelam dalam buku penyulingan obat di ruang belajar kedokteran. Dari waktu ke waktu, mereka mengulurkan tangan untuk memegang gelas anggur dan bergumam dengan suara pelan. Semua ini memiliki dampak yang tak terlukiskan pada Xiao Yan, membuatnya sangat menghargai obsesi dan pesona spiritual sang alkemis. Saat ini, menara alkimia bukan lagi sebuah bangunan sederhana dan tinggi di matanya, melainkan tempat impian yang selaras dengan jiwa alkemis lainnya. Xiao Yan menatap dunia kecil bintang yang megah di puncak menara bagian dalam yang menjulang tinggi, tempat tujuan masa depannya adalah Dewa Pengobatan kelas 9. Namun, saat Wu Sue memimpin Xiao Yan dan yang lainnya naik satu tingkat pada satu waktu, tiba-tiba para penjaga disiagakan. Masing-masing dari mereka tinggi, dan sangat kuat. Senjata di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.